Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan membahas tentang cerdas bermedia, lawan hoaks, sebarkan fakta. Di era digital seperti saat ini, kita menerima informasi dari berbagai sumber seperti media sosial hingga portal media online. Namun sayangnya, tidak semua informasi yang kita terima itu benar atau valid. Hoaks dan disinformasi menjadi ancaman serius yang bisa berdampak buruk bagi individu maupun masyarakat. Apa itu hoaks dan disinformasi? Jadi, hoaks adalah informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan yang disebarkan sebagai fakta. Yang kedua, disinformasi. Disinformasi adalah informasi yang salah yang disebarkan dengan sengaja untuk menipu atau membingungkan orang lain. Mengapa hoaks dan disinformasi berbahaya? Yang pertama, dapat memecah belah masyarakat. Hoaks bisa memperkeruh suasana dan memicu perpecahan di tengah keberagaman masyarakat. Yang kedua, membuat kepanikan. Informasi yang tidak akurat bisa menimbulkan ketakutan massal. Yang ketiga, merugikan kesehatan dan keselamatan. Misalnya, sebuah informasi palsu yang beredar tentang pengobatan itu bisa membahayakan nyawa jika tidak diikuti dengan resep dokter atau tanpa dasar ilmiah. Yang keempat yaitu merusak reputasi seseorang. Jadi, fitnah atau informasi yang tidak benar dapat merusak nama baik individu ataupun lembaga. Jadi kita sebagai pengguna media digital, kita harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang kita terima dan sebarluaskan itu adalah benar. Dengan bersikap kritis dan bijak, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang lain dari dampak negatif hoaks. 5 langkah penting untuk melawan hoaks dan disinformasi. Yang pertama, saring sebelum sharing. Jadi sebelum kita membagikan informasi, pastikan untuk memeriksa kebenarannya. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum diverifikasi. Nah, adapun cara memverifikasi informasi, yang pertama, periksa sumbernya. Jadi, pastikan informasi itu berasal dari media yang kredibel atau lembaga resmi. Yang kedua, gunakan situs cek fakta. Manfaatkan platform seperti Turback Hoax ID, cekfakta.com atau situs resmi pemerintah. Yang ketiga yaitu bandingkan dengan sumber lain. Jadi, apabila informasi itu valid atau benar, biasanya akan dilaporkan oleh beberapa media terpercaya. Yang kedua yaitu adalah kenali ciri-ciri hoaks. Hoaks seringkali memiliki pola tertentu yang mudah dikenali jika kita teliti. Adapun ciri-ciri umum hoaks, yang pertama, judulnya sensasional atau provokatif. Biasanya menggunakan kalimat yang membangkitkan emosi. Yang kedua, memiliki sumber tidak jelas. Jadi, sebuah berita yang tidak valid itu tidak mencantumkan nama penulis atau berasal dari situs yang tidak dikenal. Yang ketiga, ajakan menyebarkan secara cepat. Biasanya berita hoaks itu ada dorongan untuk segera membagikan tanpa berpikir panjang. Yang keempat yaitu gambar atau video yang dimanipulasi. Ini bisa berupa editan atau materi yang diambil di luar konteks aslinya. Yang ketiga, jadilah konsumen media yang kritis. Jadi, kita sebagai pengguna media, penting bagi kita untuk selalu berpikir kritis sebelum percaya atau membagikan informasi. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah sumber itu kredibel? Apakah ada bukti nyata yang mendukung klaim tersebut? Dan apakah media besar atau lembaga resmi juga memberitakan hal yang sama? Nah, jika ada keraguan, lebih baik berhenti dan periksa kembali kebenarannya. Yang keempat yaitu dukung jurnalisme damai. Jurnalisme damai adalah pemberitaan yang bertujuan menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan mendorong perdamaian di masyarakat.
Cara mendukung jurnalisme damai yang pertama, konsumsi berita dari media yang berintegritas. Jadi, pilihlah sumber berita yang mematuhi kode etik jurnalistik. Yang kedua, sebarkan informasi yang membangun. Bagikan berita yang mendorong perdamaian, bukan memicu konflik. Yang ketiga, laporkan hoaks. Jika menemukan informasi palsu, laporkan ke pihak berwenang atau bisa dilaporkan langsung di platform media sosial. Yang kelima, edukasi lingkungan sekitar. Kita semua bisa menjadi agen perubahan dengan menyebarkan kesadaran bahwa bahaya hoaks di lingkungan sekitar kita. Mulai dari diri sendiri dengan selalu memeriksa informasi sebelum membagikannya ke orang lain. Kesimpulannya, jadilah bagian dari solusi. Setiap tindakan kecil kita berdampak besar. Dengan meningkatkan literasi media, kita dapat mencegah penyebaran hoaks dan membangun lingkungan digital yang sehat dan bertanggung jawab. Ingat 3 hal. Yang pertama, jangan mudah percaya. Yang kedua, verifikasi sebelum berbagi. Yang ketiga, sebarkan fakta, bukan hoaks. Cerdas bermedia, lawan hoaks, sebarkan fakta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Marilah kita bersama-sama menjadi pengguna media yang bertanggung jawab, cerdas, dan kritis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.